Siluman laba-laba yang cantik ini menggunakan kecantikannya untuk memikat manusia, lalu memakan mereka. Namun suatu hari, seorang pemburu iblis yang kebetulan lewat melihatnya dan menebas 6 kakinya. Dalam keadaan terluka parah dan membutuhkan energi, ia segera melarikan diri. Ia terpaksa berubah menjadi manusia dan terjatuh di pinggir jalan, berharap bisa memancing seseorang mendekat. Seorang pria lewat dan melihatnya. Ketika melihat wajahnya yang pucat, pria itu mengajaknya beristirahat di rumahnya. Siluman itu mengira pria tersebut adalah orang mesum, tetapi ternyata pria itu hanya ingin memasakkan makanan untuknya. Sayangnya, makanan manusia tidak bisa memberinya energi. Untuk pulih, ia harus menyerap jiwa manusia. Pria itu kembali bekerja. Desa mereka dikepung tentara yang memaksa penduduk mengumpulkan biji tambang. Banyak warga desa menghilang. Suasana desa dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Tetapi pria itu tidak membawa tekanan tersebut ke dalam rumah. Ia tetap peduli pada kesehatan wanita itu. Melihat wajahnya masih pucat, ia ingin memasak lagi. Namun menemukan seekor kecoa di mangkuk. Ia dengan lembut melepaskannya. Siluman itu terkejut. Pria tersebut berkata bahwa serangga dan manusia sama-sama adalah kehidupan. Malam hari, wanita itu mencoba mengambil jiwa pria tersebut. Namun saat ia mendekat, ia mendengar perut pria itu berbunyi karena lapar. Ternyata pria itu telah menyisakan seluruh makanannya untuknya. Wanita itu pun diam-diam kembali berbaring. Karena tidak mendapatkan energi, tubuhnya semakin melemah. Pria itu menjadi cemas. Ia mengira wanita itu sangat sakit dan membutuhkan dokter di luar desa. Karena gerbang desa dijaga ketat oleh tentara, ia memutuskan untuk melarikan diri bersamanya. Di pegunungan terdapat sebuah gua rahasia. Semua warga desa yang menghilang ternyata melarikan diri melalui tempat itu. Namun pemburu iblis yang selama ini mengejar siluman laba-laba tidak mengetahui kebenarannya. Ia masih mengira para warga desa telah dibunuh olehnya. Ketika pemburu itu menemukan mereka, setelah percakapan singkat, pria tersebut mengetahui bahwa wanita itu adalah siluman. Namun ia tetap memilih melindunginya. Pemburu itu tidak mengerti mengapa ia melindungi seekor iblis. Percakapan mereka menarik perhatian tentara. Para prajurit menyerang. Wanita itu berhenti bersembunyi dan mulai menyerap jiwa untuk menyembuhkan dirinya. Jiwanya berubah merah, dipenuhi aura jahat. Saat pemburu iblis hendak menyerang, ia menggunakan jaringnya untuk menjebak mereka, lalu melarikan diri ke puncak gunung bersama pria itu. Pria itu memandangnya dengan penuh kekhawatiran. Ia tidak ingin wanita itu terus membunuh. Namun sebenarnya wanita itu hanya menyerap sebagian kecil jiwa, tidak pernah sampai menyebabkan kematian. Pria itu tersenyum lega dan menunjukkan jalur pelarian. Mereka memutuskan untuk melarikan diri bersama sebagai sepasang kekasih. Namun tentara kembali datang. Pria itu terkena panah. Wanita itu pun benar-benar kehilangan kendali. Ia menampakkan wujud asli laba-labanya dan melawan mereka. Pemburu iblis menghunus pedangnya dan memotong salah satu lengannya. Tetapi wanita itu tidak ingin melawannya. Ia hanya ingin membawa pria itu ke seorang tabib. Ia bersumpah akan tetap bersamanya selamanya. Saat itu pemburu iblis melihat bahwa jiwanya telah berubah menjadi putih dan penuh kebaikan. Ia pun menurunkan pedangnya dan membiarkan wanita itu membawa pria tersebut pergi. Sejak kejadian itu, sang pemburu akhirnya memahami, mungkin tidak semua iblis di dunia ini benar-benar jahat.